Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Janah. Saya perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator. Kali ini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang penilaian dan penulisan dalam kritik sastra. Oke, sebelum saya mulai presentasinya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sangajiniken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kritik sastra, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini ya, tonton sampai habis ya. Nanti di akhir kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Oke, sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada pertama Dewi Saputri, yang kedua ada Muhammad Nur Kasyanun, yang ketiga ada Sally. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Peta konsep yaitu penilaian kritik sastra, kriteria penilaian karya sastra, cara penilaian karya sastra, langkah-langkah penulisan kritik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nur Kasyanun. Di sini saya akan menjelaskan penilaian kritik sastra. Kritik sastra berasal dari dua kata. Kata kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu krites yang memiliki arti hakim. Kata krites berasal dari kata krinen yang memiliki arti menghakimi. Sementara itu, ada kata kriterion di dalam krites yang memiliki arti dasar penghakiman. Ada juga dalam bahasa Yunani yaitu kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Di dalam hal ini, kritik sastra berasal dari kata kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan, yang artinya kritik sastra tersebut adalah suatu objek studi sastra atau cabang ilmu sastra yang melakukan kegiatan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra yang dimana dalam hal ini merupakan karya seni. Saya Dewi Saputri. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi penilaian dalam kritik sastra. Pada dasarnya penilaian dalam kritik sastra ini dibagi menjadi 3 paham penilaian. Yang pertama relativisme atau critical relativism, yang kedua absolutisme atau critical absolutism, dan yang terakhir perspektivisme atau critical perspektivism. Yang pertama yaitu relativisme. Apa itu relativisme? Relativisme adalah nilai suatu cipta sastra itu bergantung kepada masa cipta sastra itu diterbitkan, dan kemudian tidak dimungkinkan adanya paham penilaian lagi. Dan yang kedua absolutisme. Absolutisme itu menilai suatu cipta sastra berdasarkan norma-norma di luar cipta sastra yang umumnya, bersifat dogmatis berdasarkan paham politik, ukuran-ukuran moral, dan aliran-aliran tertentu yang berdasarkan pandangan yang sempit. Dan yang terakhir perspektivisme, yaitu berusaha menganalisis suatu cipta sastra dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai aspek. Paham ini beranggapan bahwa suatu cipta sastra itu mempunyai sifat yang abadi atau eternal dan bersifat historis atau historical. Jadi, di antara ketiga paham penilaian itu, maka perspektivisme lah yang paling tepat. Oleh karena itu, berusaha menilai suatu cipta sastra dari berbagai sudut pandang atau berbagai sudut aspek berdasarkan cipta sastra itu sendiri sesuai dengan hakikat dan fungsinya. Miftahul Janah dengan NPM 2019 21500521. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan yang dilakukan untuk kritik sastra. Yaitu yang pertama, kalian sebagai kritikus atau kalian sebagai pengkritik karya sastra, kalian wajib hukumnya untuk membaca tuntas sebuah karya sastra yang ingin kalian kritik. Tentu saja jika kalian membaca setengah-setengah itu akan menimbulkan opini lain kalian untuk mengambil kesimpulan yang lalu. Yang kedua,
Jika Anda sudah membaca karya sastra itu dengan tuntas, dengan baik dan benar, kalian wajib untuk menandai dan mencatat bagian-bagian penting dari karya sastra tersebut yang ingin kalian kritik agar meminimalisir kesalahan-kesalahan atau kesalahan kalian, ketidaktelitian kalian. Jadi kalian harus menandai dan mencatat bagian-bagian yang penting dari karya sastra yang ingin kalian kritik. Lalu yang ketiga ada baca kembali karya sastra yang akan kalian kritik. Setelah kalian menandai dan mencatat hal-hal yang penting atau bagian-bagian karya sastra yang ingin kalian kritik, kalian wajib untuk membaca kembali bagian apa saja yang ingin kalian kritik, entah gaya bahasanya atau alurnya atau masih banyak lagi hal-hal yang kalian ingin kritik di dalam karya tersebut. Kalian harus membaca kembali hasil dari catatan kalian dan kalian baca kembali, kalian bandingkan, kalian cocokkan lagi dengan karya sastra yang sedang kalian teliti, yang sedang kalian kritik ini. Lalu selanjutnya yaitu ada bandingkan karya sastra yang sedang Anda kritik dengan karya sastra yang sejenis sesuai dengan konteksnya. Di sini kalian jika ingin mengkritik suatu karya sastra, jika kalian mengkritik suatu karya sastra beralur maju, maju mundur maksud saya, kalian juga harus mencari karya sastra yang sejenis dengan tahun karya sastra tersebut dilahirkan, mungkin dengan temanya yang diangkat, dengan gaya bahasanya. Kalian harus membandingkan karya tersebut dengan karya yang sejenis. Lalu susunlah kritik sastra yang sudah kritik sastra dalam bentuk deskripsi, interpretasi, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kutiplah teks karya sastra yang dikritik sebagai data dan alat untuk bukti kalian. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan. Kesimpulannya adalah sebuah penilaian dalam suatu karya sastra berarti memberi nilai dan membandingkan antara karya satu dengan karya yang lainnya. Kritik sastra tersebut tidak lepas dari beberapa pandangan yang berbeda, yang tentunya memberikan hasil yang berbeda pula. Meskipun karya sastra dinilai adalah karya sastra yang sama, dengan demikian dalam sebuah kritik sastra di dalamnya terdapat suatu kegiatan menilai yang mengartikan bahwa karya sastra itu merupakan karya seni yang memiliki nilai estetik di dalamnya.